Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf telah mengganggu waktunya dan kegiatannya, dan terima kasih telah hadir di acara diseminasi modul 1.4 aksi nyata yang berjudul Budaya Positif. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Ciranjeng, yang terhormat rekan guru SDN Ciranjeng, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Di sini saya berdiri bukan maksud untuk menggurui ya ibu-ibu. Saya di sini berbagi praktik baik apa yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini. Ya. Sampai saat ini saya sudah mempelajari satu modul yang terdiri dari submodul. Satu modul itu terdiri 4 sub, dari 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 kemarin kita sudah melakukan visi dari sekolah. Yang keempat sekarang dari modul 1 yang terakhir ini mengenai budaya positif. Apa yang ada di benak ibu-ibu SDN Ciranjeng mengenai budaya positif? Kira-kira apa? Kebiasaan baik. Ya Bu Ida. Kebiasaan baik itu termasuk budaya positif gitu. Ya seperti hal-hal yang dalam kehidupan yang dianggap baik, seperti berdoa sebelum makan, sebelum belajar gitu ya. Ya betul sekali, tepuk tangan. Ya, budaya positif itu berkaitan dengan nilai-nilai kebiasaan yang ada di sekolah kita ya. Seperti sebelum kegiatan kita berdoa terlebih dahulu, pagi menerapkan 5S, salam, senyum, sapa. Nah, ya itu yang namanya budaya positif. Sebelum memasuki rangkaian kegiatan selanjutnya, ada ice breaking terlebih dahulu untuk mencairkan suasana. Peraturannya seperti ini Bapak Ibu. Ketika satu orang dari sinilah Ibu tim 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 terakhir. Nah, menyebutkan nama, baik nama kota ataupun negara boleh, nanti dilanjutkan dengan ke nomor 2. Tapi akhir dari kata dari huruf tersebut, misalkan Cirebon, ujungnya N. Nah, coba pikirkan N itu negara mana lagi? Nah, itu SPG-nya. Untuk meningkatkan konsentrasi, misalkan nama buah-buahan dari Ibu tim apel, berarti Ibu tim jawabannya apa? Iya, betul lengkeng. Ya ini G apa G? Kira-kira? Buat gandum. Nah, makanan lah. Galendo. Oh, nah gitu. Nah, kita sepakat di skripsinya ini kita sebutkan yang banyak saja. Nama apa? Nama makanan atau nama kota boleh. Nama apa kita sepakat di skripsinya? Makanan. Nama makanannya supaya banyak. Siap, Bapak Ibu? Siap. Ibu-ibu ya ini. Nah, coba Mama sebutkan satu makanan dengan cepat, nanti akan dipikirkan oleh teman-teman yang lainnya. 1, 2, 3. Bolu. Kurang. Apa bedanya? G berarti Galendo tadi. Galendo. Oh. Odading. G. Gendang. Mama belum. G lagi. Gula. Gula. A. Apa? Lengkeng.
diterapkan kepada anak didik kita ya, yang mudah misalkan lama-lama kewalan, nah gitu. Itu untuk mencairkan suasana yang langsung kepada inti acaranya. Nah, di sini ada pertanyaan pengantin. Kira-kira nih Bapak Ibu-Ibu, setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak? Setuju atau tidak? Setuju asal hukumannya tidak. Ya, jadi di sini tidak ada alasannya. Setuju atau tidak? Oh, Hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak. Yang setuju ngacung. Berarti 2 orang tidak setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif, misalkan seperti disuruh membaca di perpustakaan atau membersihkan halaman sekolah agar dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ya, semuanya setuju. Terakhir, pertanyaan pengantin yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Setuju atau tidak? Setuju? Nah, ya, Penghargaan ucapan juga bisa enggak? ucapan atau jempol atau hadiah. Setuju tidak? Untuk memotivasi belajar murid. Setuju? Ya, mudah-mudahan nanti dari pertanyaan ini ada jawaban rangkaian materi yang kemudian di sini ya. Apakah yang tadi pernyataan Bapak Ibu setuju atau tidak itu jawabannya benar atau salah menurut teori di budaya positif ini. Nah, sebelumnya tujuan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dasar hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini sebelum kita menerapkan budaya positif harus tahu dulu tujuan pendidikan Indonesia, yaitu kita sebagai pendidik hanya pada menuntut atau apa Bapak Ibu? Menuntut, membimbing, memfasilitasi. Nah, kita tuh di sana tupoksinya karena anak didik itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing dari sana. Jadi kita memberi perlakuan, memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya. Seperti saja tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti petani. Sekolah itu lahan sawahnya, terus siswanya itu padinya atau benihnya. Nah, kita guru itu sebagai petani. Ya, jika misalkan tadi itu tidak diberi perlakuan dari petani, biarkan begitu saja akan tumbuh tidak Bapak Ibu? Tidak akan tumbuh dengan tidak subur ya, karena petani itu tidak memberi perlakuan terhadap anak didiknya. Nah, di sini kita, nah sebagai guru itu tupoksinya hanya itu, tidak boleh memaksa kehendak anak. Misalkan anak itu disiplin tapi merasa dikontrol oleh gurunya, ya itu kan terpaksa ya gitu. Jadi biarkan saja di kurikulum merdeka ini kita nanti mengenal pembelajaran diferensiasi, ada diferensiasi konteks, diferensiasi proses dan sebagainya. Nah, di sini tujuan pendidikan. Lanjut Ibu. Nah, lanjut di sini ada budaya positif. Betul tadi kata Ibu Ida, budaya positif di sekolah
sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Siapa yang tahu profil pelajar Pancasila ada 5? Siapa? Apa saja Bapak, Ibu? Ya, yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan, lalu mandiri, bergotong royong, ya, kreatif. Nah itu profil pelajar Pancasila. Nah, agar terwujudnya profil pelajar Pancasila itu harus menanamkan budaya positif di sekolah. Seperti apa contoh atau kegiatan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, Ibu tahu? Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, diantaranya kita mengucapkan salam setiap bertemu dengan guru atau dengan rekan-rekan, dan caranya Ya, beramah tamah dengan sesama itu seperti senyuman, tegur sapa. Ada lagi? Kalau berdasarkan profil pelajar Pancasila kan ada gotong royong ya, mungkin membantu temannya yang kesulitan mengerjakan tugas. Jadi budaya positif ini bisa melalui kegiatan-kegiatan atau pembiasaan yang ada di sekolah kita yang di SD Ciranjang. Misalkan tiap hari Jumat suka diadakan kultum, ya kultum, terus dilanjut membaca surat Yasin, melaksanakan sholat duha. Nah itu kan merupakan budaya positif yang mencapai profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus dalam segi mandirinya, yaitu misalkan tampil menjadi petugas upacara juga, itu merupakan budaya positif untuk menumbuhkan sikap mandiri yang percaya diri. Nah ini lanjut. Nah, konsep utama budaya positif ini terbagi menjadi 7 bab. Saya mempelajari di modul 1.4 ini selama 2 minggu, Bapak Ibu. Di sini dituntut aksi nyatanya dalam 1 jam dalam 7 bab ini. Mudah-mudahan tercapai ya, jangan mengantuk. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif kebutuhan. Ketiga, dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Bab yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi orang tua telah menitipkan anak didiknya ke ibu guru, siswa datang ke sini itu dengan rasa aman, dengan rasa nyaman, tidak ada ancaman atau siulku Bapak Ibu. Nah gitu, kita menerapkan itu. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Betul tidak Ibu? Betul tidak? Atau disiplin itu berasal dari motivasi intrinsik siswa murni, atau ada kontrol guru terhadap siswa? Disiplin. Rata-ratanya kita, bahkan anak kita juga di rumah itu mendisiplinkan anak itu berdasarkan orang tuanya ya. Dek, makan nanti sakit misalkan. Atau coba perhatikan, duduk siap, duduk rapi, perhatikan ibu belajar. Nanti kalau tidak diperhatikan tidak paham. Nah, itu kan ada ancaman ya, kita mengontrol muridnya. Itu untuk mendisiplinkan. Tapi di sini tidak dipergunakan. Ya. Nah, di sini ada permainan
permainan Bapak Ibu tentang kontrol kepada siswa, yaitu Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba. Nah, kepal. Ini udah berdua ya pasangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya. Tugas rekan, nah sebelahnya B, tugas B adalah mencoba segala cara untuk membuka kepala tangan rekan Anda. Ya, dengan membujuk, menghardik, bahkan mengintimidasi, memarangi, menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba, bagaimana kira-kira salah seorang mengepal dan salah seorang membujuk, kira-kira bagaimana? Dengan merayu atau memarahi dengan segala macam. Coba mengiming-iming. Ya, mengiming-iming. Ih, kasih uang agar cobalah buka misalnya gitu. Ini lebih bagaimana? Kira-kira pertanyaannya nih yang mengepal siapa? Bu Ida, Bu Neni, sama Bu Tat. Nah, kira-kira yang mengepal Bu Entin, kira-kira mau membukanya tidak kepala itu? Tidak. Ibu Neni? Tidak. Teguh pendirian. Ibu Ida, kira-kira Bunya mau memberikan uang silakan. Akan memberi kepalanya, membuka kepalanya tidak? Tidak, semuanya tidak. Nah, disinilah posisi murid. Nah, murid itu kalau dianya tidak ada motivasi intrinsik dari dirinya, ya susah untuk kita rubah lakunya ya. Dan sudah mempunyai dasarnya. Ada yang dalam satu kelas mungkin 1-2 orang yang udah dewasa ya, tidak kita perintah pun dia sudah mengerti ya, itu jarang kita temui ya. Alangkah baiknya mah murid satu sekolah itu semua murid begitu orang teh mau susah mengenalnya gitu. Nah itu salah satu kontrol guru terhadap murid yang mendisiplinkan gitu. Nah di sini kita meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya. Yang pertama, satu, ilusi guru mengontrol murid. Pasti ini dilakukannya untuk setiap guru. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah ini kebanyakan kita melakukan guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Padahal penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah ini yang kita inginkan. Misalkan untuk latihan saja, coba Akram sini ibu kasih uang. Nah nanti ini mungkin motivasinya jangka pendek ya, akan menumbuhkan kebiasaan. Bahkan lama-lama
ilusi bahwa, nah ini miskonsepsi tentang mengontrol. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Kita mengkritik siswa atau menyalahi siswa itu akan membekas pada dirinya dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kita spontannya ketika itu menyalahkannya. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Tapi nanti ini jangka panjangnya negatif juga untuk murid. Yang keempat, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Misalkan ayah ribut di lapang lalu pikir jadi sarkas, langsung kita datang memisahkan, langsung aja coba minta maaf yang satu misalnya. Kan itu kebanyakan orang dewasa itu langsung nyuruh tanpa tidak mendengarkan alasannya, nggak mau gitu misalnya gitu. Namun orang dewasa dapat mengontrol muridnya. Itu banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ingat wae datang kemana wae menurutnya. Abi pernah dikirim ku bapak anu di SD, nah gitu. Ya. Itu dari 4 ilusi ini kebanyakan yang mana Bapak Ibu mendisiplinkan siswa. Nah, rata-rata kita sudah ya semua melakukan kontrol ini untuk mendisiplinkan siswa, tapi ini menurut Wiran Reza itu miskonsepsi, tidak betul, tidak baik. Nah, bab yang kedua yaitu disiplin positif. Apa makna disiplin menurut ibu-ibu? Teratur. Apalagi disiplin? Melakukan sesuatu sesuai aturan. Melakukan sesuatu dengan sesuai aturan, atau bisa disebut juga disiplin peraturannya. Tapi di sini taat ya, disiplin. Patuh, betul. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ya, bukan harus patuh, harus taat. Nah, ternyata disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju suatu tujuan apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, tadi dikatakan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Misalkan kita pergi ke bank syariah, pas masuk itu harus menggunakan masker. Nah, nyaman tidak Bapak Ibu? Misalkan tidak terbiasa pakai masker, terus disuruh pakai masker. Nah, tidak ya. Aturan harus. Terus ketika kita berkendara memakai helm, nah itu peraturannya bisa di razia. Nah, itu tujuan kita. Tapi sebenarnya tujuan di sini memakai helm berkendara bermotor itu untuk keselamatan dan memakai masker juga untuk kesehatan. Nah,
pola pikirnya itu ya. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Ya, jadi tetap disiplin ini berasal dari motivasi intrinsik kita, bukan peraturan yang mengatur diri kita. Kita datang sekolah pagi-pagi, apakah motivasi diri dari kita, nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, menguasai diri, mengontrol diri, atau ada peraturan absen 0700 harus datang? Yang mana Bapak Ibu? Nah, ini begitu keterpaksaan disiplin di sini. Seharusnya nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin di sini bukan berkaitan dengan peraturan, tapi kontrol diri ya. Nah, bab ketiga yaitu mengenai di dalam budaya positif ini ada kebutuhan dasar manusia. Ada realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, khususnya kepada anak didik kita untuk menciptakan budaya positif ini, kita harus tahu dulu Bapak Ibu kebutuhan dasar apa nih anak didik kita. Ya, ada 5. Yang pertama itu survival atau kebutuhan apa Ibu? Dasar ya. Sandang, papan, pangan, rasa aman. Nah, itu. Yang kedua cinta kasih atau diterima. Itu kebutuhan dasar murid. Sok ayahnya, ibu ya ingin pakai baju baru. Nah, itu berarti mencari cinta kasihnya. Terus ada penguasaan. Misalkan anak itu di kelas itu ribut, berarti dia memilih kebutuhannya itu penguasaan. Paling hebat di antara teman-temannya. Ada juga kebutuhan kebebasan ya. Kebebasan yang kelima kebutuhan kesenangan. Nah, ini kita harus tahu dasar dari kebutuhan murid-murid kita terlebih dahulu ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ada kasus Bapak Ibu kita pecahkan bersama-sama. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Siapa yang mau berpendapat mengenai kasus ini? Coba, Ibu guru kelas 6 ya? Ibu Gina. Mungkin salah satu alasannya Agus tidak dikasih bekal oleh orang tuanya sehingga dia meminta bekal anak lain gitu, atau temannya ya. Mungkin itu contoh yang akan dilakukan. Yang akan dilakukan terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada Agus mengapa Agus meminta makan temannya gitu dengan paksa. Setelah itu kalau misalnya alasannya seperti tadi, disuruh pulang mungkin untuk mengambil makan gitu, atau mungkin kita memberi makan. Terima kasih Ibu Dina, betul sekali. Jadi ini kasus ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia ya.
Dalam konteks penerapan disiplin positif, ibu dia sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Tadi betul dikatakan ibu ini, agar memenuhi kebutuhan yang mana nih yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, yang pertama survival. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang. Ya, mungkin ini alasan yang pertama. Atau alasan yang kedua, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama, berarti untuk mencari kebebasan. Ya. Alasan yang ketiga, teman Agus jadi perhatikan Agus. Maksudnya di sini mencari love and belong, ya, mencari perhatian, caper, ya, cari perhatian. Atau juga Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal atau mencari kesenangan, ya, hahaha, nah, gitu ya. Atau juga dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, yaitu power, memiliki kekuatan. Jadi untuk kasus-kasus di sekolah kita, jangan langsung kita intimidasi, langsung disalahkan. Harus tahu dulu kebutuhan dasarnya, mengapa dia melakukan hal tersebut. 5 dasar mana nih yang Agus inginkan. Kita juga di sekolah, bahkan di kelas kita juga ya, haleluya ya bilangnya ya. Kita menanganinya juga repot ya Bapak Ibu. Iya, pura-pura mikiran 5 dasar manusia, ya, langsung yang kita memiliki langsung ditindak, ya. Padahal kita harus tahu dulu dasarnya apa. Oh, kalau mencari perhatian teman, mungkin dia butuh kasih sayang dari gurunya, ya. Karena mungkin di rumahnya kurang kasih sayang orang tua, kita perhatikan terlebih dahulu, ya. Itu Bapak Ibu. Dilanjut. Nah, ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ya. Ada kasus lagi di sini. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi kaget, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, yang pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju tidak? Tidak. Mengapa tidak setuju? Menjatuhkan mental anak. Ya betul, menjatuhkan mental anak di depan teman-temannya. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa dikatakan hukuman? Memberatkan anak atau yang berdampak negatif, atau secara tidak langsung disuruh ke depan tanpa apa akibatnya yang dipikirkan oleh murid itu, ya. Nah, di sini kita bedakan. Hukuman ini merupakan kelompok identitas yang gagal, harus dihindari, ya.
karena sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Terus tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Ingat terus ya, saya sudah dihukum oleh Pak Seno di depan kelas. Yang ketiga, korban mendapat keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berkelanjut pada kehidupan nyata. Hukuman itu juga peraturannya adalah kamu harus bagaimana? Nah, gitu. Dan murid atau anak membenci peraturan itu, pasti akan timbul hal-hal yang negatif. Ya. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu identitas yang sukses, yaitu dalam hal mendisiplinkan murid. Tapi konsekuensi itu lebih restitusi itu lebih baik daripada konsekuensi. Di sini konsekuensi sesuatu harus terjadi, ya. Tapi restitusi itu merupakan pilihan dulu. Nanti ada tawaran kepada anak, ya, mengapa melakukan hal itu, misalkan. Terus bagaimana cara menghadapi atau cara solusi agar tidak terjadi lagi. Nah, ada penawaran dulu, ya, ada pilihan. Konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang pendek. Nah, kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Terus korban bisa diabaikan. Terus yang restitusi, korban mendapat ganti. Anak dibuat tidak nyaman, di restitusi itu anak mendapatkan penguatan. Di sini ya bedanya. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi, kalau restitusi itu masalah akan terpecahkan dengan berdiskusi terlebih dahulu. Lalu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari dulu. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Ada kalimatnya di sini. Apa peraturannya? Konsekuensi. Mampukah kamu melakukannya? Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ada konsultasi terlebih dahulu. Ya. Kalau hukuman itu kan langsung, kamu harus ini, misalnya ya, kamu harus buang sampah, misalkan gitu kalau salah, atau berdiri di depan. Gitu. Yang terakhir, murid atau anak menghormati peraturan, konsekuensi. Tapi restitusi, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita pada tahap yang mana, ibu-ibu? Konsekuensi yang lebih kepada konsekuensi belum melakukan restitusi, ya. Bahkan hukuman pun kita bisa lakukan melawannya. Ya, tadi ibu kita memasuki ke bab yang keempat, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kalimatnya, apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Kalimatnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini
posisi guru. Misalkan kalau jam 2 setelah pulang sekolah ada kegiatan pelatihan bersama Bapak pengawas. Apakah Ibu guru di sini akan melakukannya? Tidak. Kalau ada pelatihan bersama Bapak pengawas jam 2 disuruh oleh kepala sekolah, apakah akan mengikutinya? Tidak, Ibu. Mau mengikuti? Mau. Nah, dorongan atau motivasi apa yang timbul ketika mau mengikuti itu? Apakah yang pertama, kedua, atau ketiga? Ketiga, ya mudah-mudahan yang kita posisi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri, untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk menambah pengalaman, ya, bukan dari dorongan eksternal. Saya mengikuti takut ada ketidaknyamanan dari kepala sekolah, jadi saya ikuti, itu terpaksa. Atau saya mengikuti pelatihan itu karena ada imbalan, ada uang transfer misalkan. Nah, itu masih dorongan dari eksternal. Nah, diusahakan di penerapan budaya positif ini kita ada motivasi dari internal, dari dalam diri seseorang. Kita satu tautan kepada murid, ya murid juga di sini motivasi yang pertama pada murid itu rata-rata nomor 1 dan nomor 2, takut dihukum atau ingin imbalan. Misalkan, ayo kerjakan dengan cepat nanti ibu kasih hadiah. Nah, gitu ya. Jadi panggilan cepat-cepat untuk mendapatkan hadiah. Jadi bukan dorongan ekstra supaya saya tahu, supaya saya pintar. Nah, itu rata-rata jarang dilakukan oleh anak didik kita. Nah, kita bangun sedikit demi sedikit untuk merubah motivasi murid agar memiliki motivasi internal dalam diri murid ini. Ya, Bapak Ibu siap? Lanjut. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Nah, jadi hukuman dan konsekuensi ini ada hubungannya dengan motivasi tadi. Apabila tidak mau atau apabila dia melakukan, itu motivasinya takut dihukum misalnya. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu refleks diberikannya, lalu satu arah, ya, terpaksa siswa melakukan. Sedangkan konsekuensi itu ibaratnya kalau siswa melakukan apa, ya, lalu siswa itu akan melakukannya itu. Misalkan kalau kesalahan dia terlambat datang ke sekolah, nanti siswa akan konsekuensinya tidak boleh istirahat dulu, misalkan sebelum menyelesaikan tugasnya itu. Nah, di sini ada beberapa soal ini berhubungan apa itu konsekuensi, yang mana konsekuensi, yang mana hukuman. Coba kita acungkan tangan saja, Bapak Ibu. Kalimat yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Yang hukuman acung. Oh iya, betul. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu hukuman atau konsekuensi? Yang hukuman mengacung. Ya, ini merupakan konsekuensi. Mengapa coba dikatakan konsekuensi? Coba Ibu Ida. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu termasuk konsekuensi karena ya siswa kan tadinya udah berani berbuat mencoret-coret gitu ya, membuat kotor.
Jadi coretan tadi harus bersih lagi. Ya betul, itu merupakan konsekuensi apa yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan. Nah, betul sekali. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Ibu? Hukuman, betul. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Konsekuensi, ya, karena dia telah mencoret-coret kertas temannya lalu harus dipertanggungjawabkan. Itu konsekuensi. Yang kelima, berjemur di lapang basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul sekali. Yang selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya, betul. Jadi dari kejadian-kejadian ini kita dapat bedakan antara hukuman atau konsekuensi, siapa yang akan berpendapat. Ibu Nia, silakan. Dari perbedaan hukuman dan konsekuensi, mungkinnya pendapat saya, kalau hukuman itu peraturan yang kalau dilanggar itu pasti ada peraturan yang dilanggar, pasti mereka mendapatkan hukuman. Kalau konsekuensi itu apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat, maka harus dipertanggungjawabkan sama kita sendiri. Mungkin segitu. Ya, betul sekali, ya. Itu antara hukuman dan konsekuensi. Mudah-mudahan nih untuk menciptakan budaya positif di sekolah, kita lebih diminimalisir bentuk hukumannya agar tercipta budaya positif di sekolah. Lanjut, Ibu. Nah, betul sekali tadi jawabannya. Ini hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman, hukuman, dan hukuman. Nah, bab yang kelima yaitu restitusi atau posisi kontrol seorang guru. Itu ada 5, ya. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Ya. Zaman dahulu guru itu pasti posisinya penghukum. Ya, kita juga pernah mengalaminya, ibu bapak guru zaman dahulu. Ketika kita tidak memperhatikan seorang guru di depan, langsung disuruh berdiri di depan kelas tanpa mengetahui sebab dan akibatnya mengapa kita tidak memperhatikan, langsung saja ditegur, ya. Itu posisi penghukum. Tapi zaman sekarang jarang ditemui posisi penghukum ini. Yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Aduh anak, mengapa kamu melakukan ini? Itu dengan kata-kata lembut sampai anak itu merasa bersalah. Itu menjatuhkan mental anaknya. Tidak boleh itu dilakukan seorang guru. Ada juga posisi teman. Mungkin posisi teman itu guru kelas bawahnya, kelas 1, kelas 2, misalkan, dengan lemah lembut sebagai teman. Ayolah nak, bantu ibu biar cepat, misalkan, mengerjakannya. Atau takut ibu nanti disayangi sama ibu kepala sekolah, ayo bantu ibu, misalkan gitu. Nah, ada juga sebagai posisi kontra guru, pemantau. Pemantau itu berkaitan dengan peraturan yang ada di sekolah kita. Yang kelima itu posisi manajer. Nah, mudah-mudahan nanti kita
posisi kontrol yang kelima ini dapat kita lakukan. Nah, posisi kontrol dulu di sini ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini posisi kontrol membuat orang merasa bersalah kalau kalimat seperti itu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Langsung itu pembuku. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Nah, itu posisi teman. Tapi di sini kalau kita posisi kontrol sebagai teman itu akan berdampak pada anak tidak menyepelekan guru ya, tidak ada rasa hormat kita itu ya sebagai guru ya. Lalu apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai penonton. Nah, yang lebih baik itu sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apabila kamu melakukan itu, nah itu sebagai manajer, tanya dulu masalahnya, lalu alasannya, baru solusi. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu sebagai pengukur. Nah, kasus yang pertama, kita lihat posisi pertama ya. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Ipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngomong. Coba satu orang ini sebagai posisi kontrol pada tahap mana? Coba Ibu Gina. Sebagai teman. Alasannya ada kalimat apa? Di sana ada kalimat nanti ibu ditegur bapak bukan ya. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Nah, itu posisi kontrol guru berarti sebagai teman. Sebagai teman. Di sini kita tidak boleh melakukan itu karena nanti anak didiknya bilang seperti ini ya. Ibu santai aja bu. Nah, gitu ya. Malah jadi guru itu tidak ada di bawahnya ya, kalau kita posisi kontrolnya sebagai teman ya, malahan jadi kebiasaan. Misalnya kalau siswa lagi mengerjakan tugas lalu kita suapi, dibantu, nanti menjadi kebiasaan, tidak mandiri ya. Itu betul sekali posisi guru sebagai teman. Dilanjut. Nah, kasus kedua di sini, Anta dan Nino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Nino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemejaan kolok dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru Peter langsung mengejar mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Nino. Nino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Nino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun
meminta Dino memikirkan cara lain yang lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang tersebut. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan terhadap Anto. Nah, Dino pun akhirnya perlahan mengaku. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Nah, Dino berpikir sejenak dan menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan lalu menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti langsung meluruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, menganggap Anto dan menanggapi, ya, yang mengajari saya siapa, Bu? Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang Anto yang tampak kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui. Dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan berseteru kembali. Nah, beda sekali dari kasus yang pertama dan yang kedua ini. Nah, kasus yang kedua, kira-kira ibu kepala sekolah ini memposisikan dirinya sebagai apa? Siapa yang mau berpendapat? Ibu ini? Ibu Ida? Sebagai manajer ya. Mengapa demikian? Yang pertama kan ibu kepalanya bertanya dulu masalahnya apa. Pertamanya itu sampai terjadi seperti itu awal mulanya seperti apa. Terus dapat memberi solusi yang terbaik kepada kedua anak tersebut. Ya, betul sekali. Jadi di sini posisi kepala sekolah itu sudah menunjukkan posisi manajer ya, membawa kedua anak ini ke kantor lalu bertanya mengapa melakukan hal itu. Lalu Dino itu bercerita panjang lebar ini. Nah, sudah meluap semua emosinya. Nah, lalu tidak apa-apa, Dino betul melakukan hal itu. Itu hal yang manusiawi, tetapi ada cara yang lebih efektif. Ya, jadi mencari penyebabnya, mencari solusinya, ya, agar anak itu bisa memperbaikinya dengan sendirinya. Dan itu juga ada belajar ya, ada belajar mencari. Tapi di SD itu kita lerai dengan langsung minta maaf coba. Nah, padahal masih di dalam hati itu mengendap, pengen bla 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 bla. Nah, nanti kita lakukan hal posisi sebagai manajer, tapi dengan hati yang sabar dan kesabaran menghadapi perilaku murid yang seperti itu. Nah, ini posisi kontrol guru. Jadi identitas gagal itu kita penghukum dan pembuat merasa bersalah ini hindari ya dari sekarang. Lalu identitas berhasil, sukses itu boleh kita masih lakukan sebagai teman dan sebagai pemantau. Dan lebih baik itu kontrol dari luar, tapi ya masih ada dorongan dari luar itu peraturan misalkan yang mengatur. Tapi identitas
tes berhasil atau sukses itu kontrol dari diri sendiri, yaitu manajer. Ya, jadi dalam diri sendiri tidak ada paksa atau hubungan keterkaitan dari luar, misalkan kan peraturan sekolah, tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi posisi manajer ini menghargai diri sendiri, keyakinan apa, nilai apa yang terkandung dalam diri kita. Ya, itu. Nah, yang keenam kita ke bab keyakinan keras. Nah, untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah yang lebih luas, itu kita didasari dulu di dalam kelas dulu, harus ciptakan keyakinan atau lingkungan yang positif di dalam kelas dengan membentuk atau melaksanakan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam prinsip. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya, Bapak Ibu, ibu-ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas masing-masing sudah belum? Ya, masih ada yang sudah, yang ada yang belum. Ya, nanti untuk tahun ajaran baru, kita buat dulu keyakinan kelas masing-masing. Mau kelas seperti apa nih kelas kita? Contohnya di kelas 4, Bu, pengen bersih. Berarti kata-katanya bagaimana? Bukan dilarang membuang sampah atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kata dilarang atau kata tidak boleh itu dihindari, itu kalimat negatif. Kita gunakan kalimat positif. Misalkan ciptakan atau jagalah kebersihan. Nah, itu keyakinan dalam diri siswa untuk menjaga kebersihan. Nanti nilai kebajikannya, misalkan kebersihan, jadi dia sadar sendiri tidak boleh membuang sampah, terus tidak boleh mencontek. Coba keyakinan kelas apa, Ibu? Kalau kan tidak boleh mencontek itu masuknya ke kalimat negatif ya. Coba kalau kalimat positif untuk keyakinan kelasnya apa? Nah, betul, kerjakan dengan jujur. Nah, itu penuh keyakinan ya. Keyakinan dalam diri siswa posisi harus jujur, harus tepat waktu, jaga kebersihan. Nah, itu merupakan keyakinan kelas. Nah, di sini paling dasar itu peraturan kelas. Nanti kita rubah peraturan ini kalimatnya ke keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat positif. Lalu kalau setiap kelas sudah mempunyai keyakinan kelas, otomatis akan tercipta lingkungan yang positif dan membawa sekolah menjadi budaya yang positif, kegiatan-kegiatan yang positif. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita akan melaksanakannya. Nah, di sini contohnya kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan atau nilai kebajikan yang ada di dalam seorang murid itu pasti mempunyai nilai tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Nah, kita ubah menjadi kalimat yang positif, itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Lalu kalau kita ingin hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, nah, keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelasnya untuk keselamatan, untuk menghormati orang lain. Lalu dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan.
dilarang merokok. Yang dilarang merokok itu untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu menguji kesabaran, menghormati orang lain. Gunakan masker untuk kesehatan, untuk keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu untuk menghindari atau untuk menerapkan nilai keselamatan atau keamanan. Jadi gunakan kalimat-kalimat yang sesuai dengan keyakinan anak, lalu anak nanti mencoba untuk melaksanakan keyakinannya masing-masing. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini yaitu terdiri dari keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Abstrak di sini lebih bagaimana Ibu? Lebih tidak terbentuk, yang tidak tertulis ya, daripada peraturan ada tata tertib kelas. Nah, seperti itu. Jadi lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal umum. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif tadi sudah. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi misalkan disiplin, jujur, tanggung jawab, nah seperti itu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lalu semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat lingkungan curah pendapat. Nanti dibagi kertas, tulislah keyakinan kelas yang ini, murid yang ini nanti ditempel, misalkan nanti kita pilih keyakinan kelas yang mana yang telah disepakati. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau ada revisi atau temuan baru dari permasalahan, nah boleh ditambahkan atau boleh dihilangkan. Nah, itu untuk pembentukan keyakinan kelas. Nah, bab yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi posisi kontrol guru dari sebagai manajer ini diterapkan ke segitiga restitusi ini ya. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak ada dendam ya. Jadi tidak ada dendam, sudah clear permasalahannya di sini ya. Melalui segitiga restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan di sini. Nah, ada pun segitiga restitusi, langkah yang pertama itu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, gitu ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif? Ya, misalkan tidak ada fisik, nah gitu. Lalu yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati kalau sudah membentuk keyakinan kelas yang tadi ya. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ini 3 langkah segitiga restitusi dalam posisi guru sebagai manajer. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, terdiri dari berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi
solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah ini jadi menstabilkan identitas terlebih dahulu. Bolehlah melakukan itu, tapi misalkan seperti itu. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kalimatnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, ini kalimat validasi tindakan yang salah. Tapi kita ke tahap yang ketiga. Nah, tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, di sini setelah kita lakukan menstabilkan identitas, melakukan validasi yang salah, nah kita tanya keyakinan yang dilanggarnya. Misalkan tadi adu fisik berarti kan tidak menghargai orang lain. Nah itu tanya keyakinan kelasnya. Ya, ini ada satu contoh, satu video saya telah melakukan segitiga restitusi bersama anak kelas 4. Coba ibu perhatikan. Sepertinya loading. Tunggu dulu ya. Masih menunggu ya. Nah di sini anak kelas 4 yaitu yang bernama Andin tidak memperhatikan ibu saat menjelaskan. Nah saya coba untuk memanggil Andin untuk menghadap kepada saya dengan menggunakan segitiga restitusi. Mudah-mudahan dapat diputar.
gurunya dipanggil. Mengapa demikian? Dia tidak memperhatikan gurunya karena suka main HP tengah malam sampai malam larut malam. Jadi paginya dia tidak memperhatikan karena mengantuk. Nah, ada solusinya, yaitu tidak akan mengulanginya lagi. Tapi untuk jangka waktu biar jangka waktu panjang dia tidak melakukan lagi, kita harus ada kerjasama bersama orang tua untuk memantau bahwa Andin sama ini tidak boleh bermain HP saat malam hari. Jadi tetap harus ada kolaborasi bersama orang tua. Kita juga suka melakukannya, menegur anak, misalkan memberi solusi, tapi dalam jangka waktu yang pendek juga anak sudah melakukan hal tersebut, ya. Tidak jangka waktu panjang. Di sini kita harus ada kolaborasi dengan orang tua, bekerja sama, saling memantau, ya. Nah, ya, terima kasih. Saya sudah memberikan ilmu sedikit mengenai budaya positif ini. Mudah-mudahan seolah kita bisa diterapkan sedikit demi sedikit dan bisa dihindari apa yang tidak bolehnya. Jadi cukupkan sekian. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya? Ya, alhamdulillah. Semoga seterusnya kita diberikan kesehatan, amin ya Allah. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apakah kalian sudah mengetahui keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu sama seperti peraturan kelas. Tapi bedanya untuk keyakinan kelas itu menggunakan kata atau kalimat positif, ya. Sedangkan untuk peraturan kelas itu menggunakan kalimat negatif seperti dilarang membuang sampah. Ya. Kalau untuk keyakinan kelas itu kata dilarangnya itu dihapus, kita ganti menggunakan apa coba? Nah, jagalah kebersihan atau jagalah kenyamanan. Jadi keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang positif, yang diyakini benar-benar di dalam hati kalian. Apa yang mau kalian ungkapkan pendapat untuk membuat keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai keyakinan kelas ini kan berasal dari hati kalian. Nih, kelas kita pengen kayak gimana? Nah, nanti harus kita jalani dengan penuh tanggung jawab. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang Ibu akan membagikan sticky notes. Kamu tulis
belajar di ruang kelas. Sama tidak? Maknanya sama tidak? Tertib saat di kelas, merasa aman saat belajar di ruangan kelas. Sama tidak? Ya, maknanya sama ya. Nanti kita copot. Ini sama ya. Berbicara dan berperilaku sopan santun. Nah, ini keyakinan kelas kita ya. Bisa. Menjaga tata tertib sekolah. Ini sama dengan tertib saat di kelas. Nah, ini tidak perlu kalau udah ada yang sama. Jujur dan mandiri. Ya, jujur dan mandiri ya betul. Di kelas itu harus jujur. Misalkan dalam ulangan harian tidak boleh mencontek kalau itu kalimat yang negatifnya. Tapi kata tidak boleh dirubah menjadi jujur dan mandiri. Mandiri itu bekerja sendiri ketika ulangan. Ya, ini keyakinan kelas yang ketiga. Datang tepat waktu. Ya, sebelumnya. Nah, itu datang tepat waktu. Tertib saat belajar sama ya. Tertib saat di kelas sama ini. Tetap berada di ruang kelas. Belum ada ya? Ini keyakinan kelas yang keempat. Saling menghargai. Sudah belum? Belum. Ketuk pintu dan beri salam sebelum masuk. Ya betul ya, ini meminta izin terlebih dahulu. Nah, ketika mau keluar, ketika mau masuk kelas harus meminta izin terlebih dahulu. Ulang nyolong we. Saling menghormati dan menghargai, terutama kepada teman sekelas dan kepada ibu bapak guru. Ya betul. Menghormat ibu guru sama ya sudah ya. Dan saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Sudah belum? Sudah belum? Tadi sudah ya, ini saling menghargai, saling menghormati ya ini. Ini juga sebenarnya sudah saling menghormati dan menghargai, ini saling menghormati. Ya ini udah ya. Belajarlah lebih jujur, sudah belum tadi? Sudah, jujur dan mandiri. Menjalankan piket kelas sesuai jadwal yang ditentukan. Sudah belum? Belum. Ini. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sudah belum tadi? Jagalah kebersihan dan jagalah keamanan. Sudah. Harus disiplin? Belum. Selalu disiplin? Jagalah kebersihan kelas 4. Sudah ya. Menjalankan piket tadi sudah ya, sesuai jadwal. Menjaga kebersihan? Sudah. Rajin sekolah? Nah, ini terutama di kelas 4 yang sering banyak izin, yang sering banyak apa, jadi harus rajin sekolah. Ini keyakinan kelas kita. Saling menyayangi satu sama lain, bersikap jujur dan disiplin. Sudah? Sudah. Datang sekolah tepat waktu, terutama saat diadakan upacara. Nah, ada yang sering
pertama, tertib saat di kelas. Jadi jangan ribut. Nah, harus tertib. Yang kedua, berbicara dan berperilaku sopan santun. Yang kelima, tetap berada di ruang kelas. Betul. Ketika belum ada bel atau belum ada bel istirahat itu jangan dulu keluar ke kelas kecuali ada perjanjian dulu sama guru. Ya. Menjalankan piket kelas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi ulang kita sadar ya, kelas yakin kalau jadwal piket ibu kan sudah terapkan. Nah, ketika hari ini hari Selasa atau hari ini hari Jumat bagian piket saya, nah kita udah yakin nih bagian piket, tinggal menjalankannya. Ketuk pintu dan beri salam sebelum masuk. Tuh. Saling menghormati dan menghargai antar teman. Kan beda-beda nih perasaan antar teman ya. Ada yang mudah tersinggung, ada yang kuat misalkan. Ya, itu beda-bedanya. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Terus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Harus disiplin, rajin sekolah. Nah, temuan kelas 4 banyak di absen, izin alfanya banyak. Sekarang kita yakini bahwa ke sekolah itu sangat penting. Jadi harus rajin sekolah. Datang sekolah tepat waktu, terutama saat diadakan upacara jam berapa? Upacara jam berapa? Jam 7. Jadi sebelum jam 7 kalian harus datang ya. Lalu harus semangat dalam belajar meskipun misalkan bosan atau tidak menarik ya, tapi kita tuangkan di dalam hati nilai keyakinan harus semangat. Lalu dan aktif di kelas. Ketika ibu misalkan suruh ke depan, kalian harus mau. Itu salah satu aktif di kelas. Ketika ibu bertanya, harus menjawab. Ketika kalian tidak paham dengan materi yang ibu bapak guru sampaikan, kalian harus bertanya. Jangan malu. Kalau malu-malu akan sesat di mana? Di jalan ya. Malu bertanya, sesat di jalan ya. Nah, ini ada berapa tadi? Ada 13 keyakinan kelas 4. Sudah sepakat? Sepakat? Bilang keras, sudah sepakat? Alhamdulillah, sudah kita sepakati. Tanda buktinya bahwa kalian sudah sepakat dengan 13 keyakinan kelas ini, ibu minta tanda tangan di sini menyetujui bahwa kalian sudah sepakat. Nanti satu orang ke depan kelas tulis nama, baru di pinggirnya tanda tangan. Siap? Ya. Di sini ya. Nah, ini kesepakatan, tanda kesepakatan.
Ciranjang. Sudah sepakat? Siap melaksanakannya? Dengan penuh tanggung jawab. Ini tanda bukti kalian sudah menandatangani kesepakatan kelas ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin, kelas 4 dari SDN Ciranjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Indonesia, saya dari kelas 4 SDN Ciranjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita dari SDN Ciranjang. Senang sekali. Sangat bersemangat. Seru sekali. Sangat penting, Bu. Sangat penting, Bu. Penting sekali, Bu. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena membuat kita lebih disiplin. Karena dapat lebih menghargai orang lain.